Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat umur panjang, nikmat kesempatan, sehingga pada malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan qiyamul lail. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya akan membawakan satu kultum tarawih sesuai yang diminta oleh DKM, yaitu hikmah puasa terhadap kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang berbunyi sumu tasihu, berpuasalah kamu niscaya akan sehat. Terlepas derajat hadis ini lemah atau dhaif, ternyata hadis ini menjadikan para pakar kesehatan, para dokter-dokter ahli, para ahli gizi di Indonesia maupun di dunia itu menjadi penasaran, benar tidak dengan berpuasa itu bisa sehat. Maka dilakukanlah penelitian terhadap ibadah puasa. Ada yang meneliti terhadap kesehatan kulit, ada yang meneliti pengaruh puasa terhadap penyembuhan satu penyakit, ada yang meneliti pengaruh puasa terhadap sistem imunitas tubuh, ada yang meneliti puasa terhadap kesehatan organ pencernaan, dan ternyata hasilnya Masya Allah semuanya berdampak positif terhadap kesehatan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini paling tidak ada 3 dampak positif dari puasa terhadap kesehatan kita yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ibadah puasa yang kita lakukan dengan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, bisa menjadikan, membantu untuk menyehatkan lambung kita, atau bisa membantu menyembuhkan mah kita. Menurut Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam, beliau adalah dekan Fakultas Kedokteran UI. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang berpuasa itu
lambungnya akan lebih sehat dan GERD-nya akan lebih baik. Nah, tentunya kenapa lambung dari orang-orang yang sering berpuasa itu lebih sehat? Karena secara pola makan mereka itu teratur. Betul tidak, Pak? Diawali dengan makan sahur, diakhiri dengan berbuka. Sahur dengan waktu kurang lebih sama, dan berbuka pun waktunya kurang lebih sama, tidak berbeda-beda. Betul tidak, Pak? Sahur mungkin jam 3:30, ya. Kemudian berbuka jam berapa, Pak Udin? 18:05, itu ya. Dan itu insya Allah perubahannya hanya sedikit, gitu, berapa menit begitu. Ya, tidak mungkin hari ini sahurnya misal jam 2, bukanya jam 7 malam. Tidak, jadi waktunya teratur, ya, makan sahur waktunya seperti itu dan berbuka pun dengan waktu yang sama. Kemudian orang-orang yang berpuasa itu secara psikis, psikologis, mentalnya itu dia akan menjadi tenang, tidak was-was, tidak cemas, tidak takut. Sehingga apa? Sehingga dampaknya pengeluaran asam lambungnya akan normal. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian puasa yang dilakukan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, imanan wahtisaban, menurut Raden Dwi Budiningsari, STM Kes PhD, beliau adalah ahli gizi dari UGM. Beliau menjelaskan bahwa dengan berpuasa itu akan memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang sudah rusak. Dan ketika dilakukan selama 30 hari akan terjadi regenerasi sel-sel yang baru. Jadi sel-sel yang rusak, Pak, sel tubuh kita akan diregenerasi menjadi sel-sel yang baru. Ya, termasuk di sini sel-sel darah putih kita. Sel-sel darah putih kita ini sangat bertanggung jawab terhadap sistem kekebalan tubuh kita, sistem imunitas kita. Sehingga ketika sel-sel darah putih kita diregenerasi, ya, insya Allah sistem imunitas kita akan lebih bagus di dalam menangkal penyakit-penyakit dari luar. Penyakit infeksi bakteri maupun infeksi virus. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, efek puasa terhadap kesehatan. Di sini ada kesehatan terhadap sistem pencernaan kita. Insya Allah kalau kita jalankan puasa Ramadan ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita akan mendapatkan sistem pencernaan kita yang sehat. Ya. Sistem pencernaan kita ini butuh yang namanya istirahat. Ya, termasuk organ-organ yang lain. Ya, organ mata kita butuh yang namanya istirahat. Tangan butuh istirahat. Kaki butuh istirahat. Tulang punggung butuh istirahat. Tidak terkecuali sistem pencernaan kita pun butuh istirahat. Nah, dengan tidur, insya Allah mata kita istirahat. Betul tidak, Pak? Ada nggak orang tidur matanya melotot? Tidak ada, ya. Kaki kita dengan tidur istirahat. Ya, tidak mungkin orang tidur jalan-jalan, gitu ya. Tapi belum tentu pencernaan kita istirahat, Pak. Apalagi kalau Bapak pulang dari taraweh ini nanti makan bakso dulu, makan kolak dulu. Itu dijamin walaupun Bapak tidur, sistem pencernaan tidak istirahat, Pak. Nah, jadi istirahat sistem pencernaan kita kapan? Itulah maha besar Allah, maha kuasanya Allah yang menciptakan manusia. Allah maha tahu betul kebutuhan kita, Pak, kebutuhan tubuh kita. Maka Allah perintahkan
kita selaku hambanya untuk berpuasa. Karena dengan puasa itulah insya Allah sistem pencernaan kita berhenti untuk mencerna makanan. Kapan berhentinya? Biasanya sekitar pukul 1 siang sampai menjelang berbuka, sistem pencernaan kita itu berhenti mencerna makanan, Pak. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang dicerna. Nah, disitulah sistem pencernaan kita istirahat kurang lebih 6 jam. Jika dilakukan selama 1 bulan lamanya, insya Allah sistem pencernaan kita akan kembali sehat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan ibadah puasa sehingga kita bisa menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang sehat, terlebih-lebih menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.